Kita awali, mari sama-sama kasih baik semoga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadan ya hadan maulana dan Allah syahadu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini dalam kondisi segar bugar kita masih diberi nikmat Allah dengan nikmat waktu yang sangat berharga dan juga tenaga kaki melangkah. Ini salah satu bukti iman kita semuanya, begitu sekali baik yang online dan juga yang offline. Di saat habis subuh apalagi musim hujan dingin enaknya tidur tidur kemudian betulkan selimut gitu. Tapi bagi orang yang cerdas memilih pergi ke masjid untuk nasi yang cerdas. Berarti kita termasuk orang-orang yang cerdas ya. Kalau yang online itu juga nih sambil ngerokok, sambil minum. Ya. Di sini juga boleh ada minuman lengkap macam-macam. Ya, itulah ya kenikmatan ini, kenikmatan surga sebenarnya. Jadi surga yang ada di dunia itu ya di majlis-majlis seperti ini itu surga. Cuma orang nggak paham surga itu ya nanti itu ya. Nanti itu dapat surga dirintis dari dunia ini, merintis surga akhirat harus melalui surga di dunia ini. Bapak Ibu rahimahullah, jadi tadi sebelum mulai itu ibu-ibu itu uminya Habib Mustafa itu bertanya, ya Ustaz, tahun 2017 ya ya 17 ya pergi haji bersama suami dan suaminya meninggal di sana ya. Masya Allah, ini ada satu hadis Nabi Sahih ya, salah satu asbabun nuzul bahwa al-hajjul mabrur la yus'al jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali jannah, surga tanpa dihisab. Siapa saja yang meninggal tanah suci Haramain baik Mekah Madinah, meninggal situ saat haji apalagi itu hajinya sangat istimewa. Bahkan kalau boleh kita pergi haji kok meninggal di sana ya Allah itu, karena itu kematian nggak dihisab langsung surga. Itu hadis Nabi loh ya, yang pernah saya baca. Ya, jadi al-hajj mabrur al jannah. Jadi haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya, semoga Bapak dari Pak Mustafa ini masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Surganya Rasulullah SAW. Ya, itu gitu ya, itu jawabannya. Nanti saya kirim hadisnya kalau sudah rampung ini ya. Hari ini menurut sekalian, baik yang online dan yang offline, kita sampai di ayat 4150. Ringkasnya apa? Sudah ini, baik sekalian. Ringkasnya adalah ini. Nah, ringkasnya sinopsis ayat 4150. Dialog malaikat dan Maryam tentang kehamilan ya. Akhirnya Isa alaihissalam dan mukjizatnya membenarkan kitab Taurat dan Isa itu Rasul hanya untuk Bani Israel. Itu ringkasnya seperti itu ya. Nanti kita jawab. Kita akan mengawali ya pagi ini apa saja kita lihat. Nah, istri Nabi Zakaria kan belum ada yang tahu ya, namanya Lisa. Wah, Lisa kita orang Indonesia jenis Lisa. Lisa binti Fakus itu nama Nabi istri Zakaria. Sudah umur 150 tahun tapi mandul, nggak punya anak ya. Dia adalah saudara kandung istri Imran, Hannah binti Fakus.
Jadi istri Imran yang bernazar untuk menyerahkan Maryam kepada Baitul Maqdis mesti nyerah lagi, mintanya jadi marbot, ternyata wanita. Dan kalau sudah nazar disampaikan, maka Maryam itu yang mengabdi di Baitul Maqdis. Dan Imran ini kakak beradik dengan istri Zakaria. Ya. Siapa Ibu Imran ini Bunda Maryam. Jadi nak dulu apa tuh? Ya, nak dulu apa sepupu. Ini kakak beradik ya. Hamil pasca mupu Jawa itu mupu itu apa anak? Ya, nganggap adopsi ya. Atau mengasuh Maryam kecil di ayat 41 ya. Nah, apa saja ini? Jadi ya. Tanda kehamilannya 3 hari 3 malam bisu, istrinya tuh bisu ya. Pakai bahasa isyarat. Nanti Allah perintahkan terus baru sholat. Nah ini dulu ada sholat Pak Nur. Pagi, siang, petang, dan malam ada 4 macam waktu untuk sholat. Tapi sholatnya ya belum seperti sholat kita ini ya. Karena sholat kita ini sholat ketika Nabi Muhammad dapat wahyu Allah. Sholatnya di mana? Allah SWT. Tapi ada kata sujud dan rukuk ya. Ya, berzikir pada Allah. Soalnya hanya 4 kali sehari, semalam sudah tidak dijelaskan model sholatnya. Ya, tapi ada nama sujud dan rukuk. Nah itu ya. Wadkur rabbaka katsiran wasabihu bil 'ashyi wal ibkar. Jadi pagi petang dan akhir malam ya. Ini yang dijelaskan di apa satu. Kemudian tafsir lain ya. Nah, dialog pertama Malaikat Jibril dan Maryam di ayat 42 itu ada dialog Maryam dan Malaikat Jibril. Apa isi dialognya? Jibril, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dan mensucikanmu dari sentuhan lelaki dan membukakan kamu atas wanita yang bersuami. Jadi Maryam ini istimewa sekali ya. Nggak ada tandingannya di dunia ini ya. Nah, ya. Inna Allah astafaki wa tawharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Alamin itu dunia. Tidak hanya di tanah Bani Israel sana. Nah. Tapi ya kalian juga warga Palestina, warga Israel, Bani Israel ya. Ya. Dan umurnya sudah 300 makhluk belumnya juga ya. Ini ya. Ini dalam pertama berita untuk Maryam akan punya anak ya. Kemudian dialog kedua ayat 3 ada rukuk dan sujud. Nah ini ada rukuk sujud. Jadi sejak Nabi Zakaria itu sudah ada sujud dan rukuk ya. Nah, hai Maryam, taklah kepada Tuhanmu, artinya tunduklah, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholat bersama orang yang sholat, kan? Nah, aktoni lirabbika wasjudi sujud, gitu ya. Wa arkangi ma'arokin, rukuk bersama orang yang rukuk. Itu tafsirnya begitu ya. Di ayat 3 ini ada sujud dan rukuk yang kita lakukan seperti ini ya. Nah, di ayat 44 ini apa nih? Kita lihat. Dari kami amba'il ghaibi nuhihi ilaika, berita-berita gaib itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Muhammad. Ya, berita kisah masa itu disampaikan kepada Muhammad agar Muhammad paham tentang Nabi Isa itu dulu begitu dipahamkan ya. Monggo silakan Bu. Ya. Kisah Maryam hamil tanpa suami ya, itu di alam ini. Kemudian 6
namun Ruhul Kudus ya, Ruhul Kudus terlahir Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul untuk Bani Israel. Jadi Zakaria itu untuk Bani Israel, asli Bani Israel. Isa, Maryam, Imran juga Bani Israel, asli Israel semuanya itu ya. Ya, yang watak sombong dan culas, sehingga semenjak Isa maka ajaran Isa berubah ya, sesuai kehendaknya sehingga kabur dari agama tauhid. Ini yang dimaksud dengan kitabnya Injil Isa itu setelah dia diangkat ke langit, maka kitab-kitab itu dirubah semua seisinya ya, gitu ya. Ayat 4. Kemudian ayat 5 terjadi dialog yang ketiga. Al-Malkus ya Maryam innallaha yubasyshiruki bi kalimati minhu asmuhul Masih Isa al-Masih ya, maksudnya wahai Maryam, Allah berikan berita gembira akhirnya putra Isa al-Masih, nama yang langsung. Jadi nama Isa ini langsung dari Allah, bukan orang tua yang berikan nama. Misalnya anak saya tak berikan Amir ya, Soleh, itu enggak. Istimewa di situ. Bahkan nama Yahya setelah Mubu, Yahya itu juga nama langsung dari Allah, bukan Zakaria dan yang berikan nama Yahya, enggak. Allah berikan nama itu. Ya. Wajah di dunia wal akhirah. Jadi Isa ini orang yang teristimewa di dunia dan di akhirat. Ya, itu di akhirat. Ya, semoga kita juga termasuk istimewa dunia akhirat ya, Allahumma amin. Karena menegakkan syariat gitu ya. Ya. Nah, kemudian ya orang termuka di dunia dan akhirat ya. Oke, ayat 46 mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa saja ya? Ya, Isa alaihissalam berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi masih dalam buayan mereka tuh bisa bicara. Ini ujian pertama gitu ya. Dan dia sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang soleh ya. Jadi bagi umat nas bicara dengan manusia di dalam buahan. Bil Mahdi itu buayan ya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya ini dalam 4 ya, ada dalam ayat 4 ini ya. Apa ini ya, Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki pun. Jibril berkata, demikianlah Allah ciptakan apa yang dikehendakinya. Allah hanya cukup berkata, jadilah, lalu jadilah dia ya. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun ya, jadilah dia. Mudah bagi Allah ya. Ini ayat 47. Kemudian di dunia ilmu kitab di hikmah wa Taurat wal Injil ya, lewat Taurat dan Injil ya. Ini apa maksudnya? Allah ajarkan kepada Isa dalam membaca Alkitab, membaca hikmah, surat Taurat, Injil lewat Jibril alaihissalam. Bagaimana Nabi Muhammad juga dituntut Iqra bismi rabbikal khalaq. Baca Quran juga perintah Allah pada Nabi Muhammad ya. Bagaimana dasar beragama tauhid sejak Musa alaihissalam hingga Zabur dan Injil. Nah, ini di ayat 48 ya. Kemudian di ayat 49 berikutnya kita lihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa saja. Kita lihat ya, Rasul bagi Bani Israel. Jadi Israel itu begitu bandelnya ya sejak Nabi Musa alaihissalam. Dengan Nabi Isa pun juga bandel ya, maka Allah tunjukkan mukjizat-mukjizatnya itu ya, agar Bani Israel itu tunduk, tapi juga nggak tunduk-tunduk gitu ya, karena cukup dari itu. Apa saja? Satu, bikin burung dari tanah ya. Yang burung itu sekarang
namanya apa Bu? Masih ada cerita-cerita? Buruan ceritakan Nabi yang Nabi Isa apa Pak ya itu gimana? Kelelawar. Kelelawar itu yang menceritakan Nabi Isa izin Allah. Dan sekarang kita maka nggak boleh dibunuh kelelawar, tapi di mana itu? Jadi itu ya yang dibakar dimakan sate kelelawar. Ada warga jamaah yang pernah makan Bu? Mau nggak disuguhi sate kelelawar gitu? Itu dosa tuh nggak boleh tuh ya. Atau kalau binatang yang boleh bunuh ya, diantaranya semut, kelelawar itu nggak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, sembuhkan orang buta sejak lahir dengan penyakit sopak atau kulit belang-belang. Kulit belang-belang itu disentuh tangannya sembuh ya. Itu yang kedua itu, orang buta rusak matanya bisa melihat kembali ya. Kemudian yang ketiga, hidupkan orang mati semuanya atas izin Allah ya, dalam tafsirnya izin Allah. Dan yang keempat, siapkan hidangan dari langit ketika Pak Yesus bandel lapar. Coba kalau Tuhan punya Tuhan betul, datangkan hidangan, datangkan betul. Tapi yaitu kembali yang namanya Bani Israel itu bandelnya bukan main. Sejak Nabi Musa sampai sekarang bandelnya. Maka semoga hancur oleh Houthi dan oleh pasukan Houthi dan juga Hamas ya, kita doakan saja ya. Bicara saat dalam buayan ya, ada 5 yang istimewa mujizat Nabi Isa AS yang kita sejak kecil kita dikasih tahu sama guru-guru kita ya. Dan yang terakhir ayat 60 Taurat Zabur ya, dan kedatangan aku kepada kamu mengenalkan apa yang berada di hadapan aku, kata Nabi Isaya yang datang sebelum aku. Jadi Taurat Zabur itu datang sebelum Injil ya, itu diakui ya. Taurat dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang dihalalkan astamu. Misalnya aku halalkan bangsa ikan dan burung yang tidak bertulang. Itu tafsirnya begitu ya. Ya. Wassallallahu lima bayatihi man Taurati ya. Jadi Taurat dan Injil maksudnya itu kita sebelumnya itu diakui. Ketika masih murni acaranya dan belum dirubah oleh tangan-tangan cair ya. Nah, selesailah kita ini closing, selesai sampai jumpa kembali Sabtu subuh datang. Cinta Allah karena kalau akan menjelma menjadi penolong. Bermajlis ilmu itu enak dan nyaman sebab berjamaah. Enak berjamaah ya, datang bersama-sama. Ada ini jamaah, ada kopi teh, ini ada wah ini nih jamaah nih lihat nih. Demikian Ketua Majelis dan seluruh jamaah yang oleh dan untuk diperbincangkan sesaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.